Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya banyak video-video sebelumnya, ya 1 bulan belakangan kemarin saya bahas tentang kesehatan pria. Ya, ngebahas tentang sperma, ngebahas tentang ya sistem reproduksi pria lah pokoknya. Nah, teman-teman, ya tahu enggak nih ya, sperma itu apa sebenarnya? Ya, air mani itu apa? Ya karena memang kedua hal ini melekat pada kita dan kita harus tahu karena kita laki-laki. Karena itu cuma adanya ya di laki-laki. Mungkin teman-teman di rumah ada yang menganggap kalau seandainya sperma ya dan air mani itu sama. Ya padahal kedua hal itu sebenarnya berbeda. Jadi kita akan membahas saja perbedaan air mani dan sperma. Sperma maupun air mani, ya ini kedua hal yang berbeda. Ini yang perlu teman-teman ketahui, ya karena memang dari ciri-cirinya, ya dari fungsinya, dan dari manfaatnya itu juga berbeda. Jadi bukan hal satu, bukan hal yang sama. Air mani itu ya adalah cairan yang kita keluarkan, ya ketika kita ejakulasi. Ya saat kita ejakulasi, ya itu keluar, nah itulah air mani. Kalau sperma itu adalah sel ya, sel sperma ataupun sel laki-laki yang nanti tugasnya itu untuk membuahi sel telur. Nah, itu bagian dari air mani. Kita bahas berdasarkan ciri-ciri dulu ya, kita bedakan. Ciri-ciri air mani. Nah, air mani ini ciri-cirinya ya tentu warnanya putih ya, kadang ada juga yang keruh. Nah, ini karena tingginya kandungan protein di dalam air mani. Air mani ini baunya itu khas ya, itu seperti cairan pemutih ataupun seperti ya sedikit mirip pandan. Ya ini karena memang kandungan ataupun keasamannya, pH-nya, yaitu agar sperma di dalam air mani itu tidak rusak. Kemudian ciri-ciri sperma. Nah, sperma seperti ini teman-teman. Ya ini nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang, tapi kalau air mani masih bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kalau sperma, ya ini memang dengan bantuan mikroskop ya. Nah ini sperma nih dia gerak ya, berenang-berenang ya seperti ini ya, tapi dia berenang. Nah teman-teman ya, sperma ini sel spermatozoa ataupun sel laki-laki yang tugasnya nanti kalau ketemu sel wanita, sel ovum ataupun sel telur ya itu kalau ketemu dia terjadi pembuahan ya, akhirnya terjadi kehamilan. Sperma kalau kita lihat dari mikroskop ya itu gerakannya harus lincah ya, harus lincah ya, kepalanya harus bentuknya normal, lonjong ya, ada ekor. Kalau kita lihat ya memang mirip kecebong ya, mirip kecebong. Kemudian kita bahas perbedaan berdasarkan kandungannya. Ya kalau kandungan air mani, tentu air mani terdapat sel sperma ataupun sel spermatozoa. Kemudian fruktosa, asam amino, asam askorbat, zat besi, kalsium, magnesium, natrium, kalium, vitamin B12, kalori, dan juga terdapat air. Kemudian kandungan sperma. Kalau sperma kandungannya ya kepala sperma itu terdapat DNA dengan kromosom X ataupun Y. Nah, ini untuk menentukan jenis kelamin bayi yang akan terjadi pembuahan nanti, ya laki-laki atau perempuan. Kemudian ya di ujung kepala sperma ataupun akrosom ya ini nanti bisa membantu menembus ya sel telur. Kemudian di bagian tengah sperma itu ada mitokondria. Nah ini untuk energi ya, jadi makanya sperma itu bisa bergerak ya kayak kecebong gitu, berenang ya. Dan nanti dia masuk ke jalan lahir ya, nanti bisa masuk ke tuba ya, nanti terjadi pembuahan. Kemudian perbedaan dari fungsinya ya, fungsi air mani. Nah sebelum itu teman-teman ya saya jelaskan dulu ya, saat kita ejakulasi, laki-laki ejakulasi yaitu bisa mengeluarkan 15 sampai 200 juta ya sel sperma sekali ejakulasi. Jumlah sperma yang kita keluarkan saat ejakulasi itu kira-kira 5% ya dari jumlah keseluruhan air mani tadi. Nah ini tergantung juga ya, tergantung dari banyak faktor ya, volumenya dan juga waktu ejakulasi. Air mani ini juga berfungsi teman-teman ya untuk membantu sperma itu tidak mati ya ketika masuk ke organ reproduksi wanita. Nah kemudian air mani ini juga bisa membantu sperma itu berenang ya. Kalau tidak ada air mani ya tentu sperma cuman berenang di tempat ya, ataupun muter-muter mungkin ya. Nah jadi memang air mani ini penting. Jadi makanya ya
Dengan bantuan air mani, sperma bergerak berenang, akhirnya tercapai sel telur. Kemudian fungsi sperma. Nah, kalau sperma tentu berfungsi ya untuk ketemu sel telur. Akhirnya terjadi pembuahan ya, zigot ataupun bakal janin. Kemudian teman-teman, spermatozoa ini ataupun sel sperma ini yang membawa ya kromosom X, kromosom Y yang menentukan nanti jenis kelamin dari bayi. Kemudian juga ya sperma tadi, sel pria tadi juga akan mempengaruhi karakteristik ya dari bakal janin tadi, mulai dari kepribadian, ya bentuk tubuh, warna kulit. Nah, jadi tahu ya teman-teman perbedaan antara air mani dan sperma itu kedua hal yang berbeda sebenarnya. Teman-teman ya harus tahu ini ya, khususnya laki-laki, jangan sampai nggak tahu. Setelah menonton video ini saya harapnya teman-teman bisa membedakan antara air mani dan sperma. Oke teman-teman, ya silakan tulis di kolom komentar pendapat teman-teman tentang video ini ataupun pengalaman pribadi teman-teman yang masih berhubungan dengan judul video ini. Ya silakan tulis di kolom komentar, bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sahabatnya supaya banyak yang nonton. Jangan lupa di like. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Salam sehat, sampai jumpa.